Shalom anak-anak hebat. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali lagi dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 28 Februari 2025. Kita berada pada pekan biasa ke-7. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk napas hidup yang Engkau berikan bagi kami di hari ini. Dampingilah kami dalam menjalankan aktivitas kami di hari ini. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjadikan kami sahabat-sahabat yang setia bagi sesama. Hari ini kami juga akan belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya dan kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini tidak melulu berbicara tentang perceraian, tetapi justru menekan pada aspek kesetiaan. Berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang berhenti pada hukum demi hukum, Yesus justru mendidik para muridnya untuk melihat nilai di balik hukum yang diberikan Allah, bahwasanya sejak semula penciptaan laki-laki dan perempuan merupakan penegasan akan kesetiaan dan totalitas sebagai nilai perkawinan. Hidup dalam kesetiaan bukanlah sesuatu yang mudah, yaitu bukan mudah berarti tanpa tantangan. Namun iman akan Kristus hendaknya dapat memampukan kita sebagai setiap orang beriman untuk mengupayakan kesetiaan. Tantangan dan godaan merupakan bagian dari proses kesucian. Bagi orang beriman, kesetiaan pada akhirnya hanya milik Allah. Manusia hanya perlu selalu mengusahakan dan menghidupinya dalam keseharian. Sahabat misioner, kesetiaan membuat kita mampu berpegang teguh pada perjanjian dan tidak membuat kita menjadi seorang pengkhianat. Kesetiaan adalah sebuah konsep
yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan komunitas atau dengan kelompok yang lain, dengan negara dan juga dengan Tuhan. Anak-anak terkasih, kesetiaan juga dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain. Kita bisa memelihara kesetiaan itu sesuai dengan pilihan hidup kita masing-masing. Nah, saat kita memilih untuk menjadi seorang imam, berarti kita harus setia pada Tuhan untuk menyerahkan diri sepenuhnya melayani Tuhan. Saat kita berjanji kepada orang tua untuk menjadi seorang anak yang baik, dengan rajin sekolah, rajin belajar, rajin berdoa, dan banyak lagi hal lainnya. Berarti kita harus setia menjalani apa yang sudah kita janjikan. Jangan sampai kita tidak melakukannya karena terpengaruh dengan hal-hal lain. Sahabat misioner yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama belajar untuk tetap setia dengan apa yang kita kerjakan dan tetap setia dengan apa yang telah kita pilih menjadi pilihan hidup kita, baik kesetiaan kita di hadapan Allah dan sesama. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih akan menyanggupkan kita untuk hidup dalam kesetiaan akan nilai-nilai Injilnya. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini dan berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.